Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khair ilallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilayh بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. اللهم صل وسلم وكرم وشرف وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما نبيا. رب زدنا علما ويقينا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشفى ومن دعاء لا يرفع ومن عين لا تدمع ومن عدي ليستجاب لها. اللهم اكرمنا بالحفظ والفهم حتى إنما سمعنا ونظرنا وقرأنا شيئا من العلم والقرآن حفظنا وفهمنا. اللهم اكرمنا بحسن صوت ونغمة حتى إنما سمع الناس صوتنا يزداد رقا في قلبي ما إن كان قاسي قلبي. اللهم اكرمنا برزق الحلال الطيب المبارك ويرزقنا من حيث لا نحتسب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد, yang sama-sama kita muliakan, kita ta'zimi, kita cintai para habaib, para zuriyatul Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada di hadapan kita semua, wabil khusus Sayyidul Walid Ayahanda Al-Faqir Habib Idrus bin Ali Al-Madihij, begitu juga dengan Al-Habib Hussein bin Zikri bin Syahab dan saudara kandung saya Al-Habib Hussein bin Idris bin Syahab, serta para dewan asatidzah, para ustadz dan ustazah, para guru ngaji, serta para tuan-tuan guru yang berada di sini. Semoga kita doakan semua para habaib dan guru-guru kita, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur-umur mereka. Allah sehatkan badan mereka. Allah luaskan rezeki mereka dengan penuh keberkahan. Allah angkat daripada segala penyakit. Allah panjangkan umur mereka. Allah kabulkan semua hajat-hajat mereka, baik hajatmu dunia maupun hajat akhirat. Amin. Amin ya rabbal. Serta para hadirin, hadirat, ikhwan wal ikhwat rahimani rahimakumullah. Semoga antum semua senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik, hidayah, inayah serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, atas segala nikmat-Nya yang telah diberikan kepada kita semua. Baik itu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, sehingga pada malam yang mulia ini, di tempat yang tidak diragukan lagi keberkahannya ini, di majelis yang tidak diragukan lagi keberkahannya ini, kita masih diberikan kesehatan wal afiat, sehingga kita masih dapat berkumpul, bersilaturahmi bersama-sama. Kita menghadiri majelis ilmu, majelis zikir, terutama lagi kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inda zikril salihin tatanazzalur rahmat wa kaifa bidzikri aslahu salih. Ketika kita menyebut, ketika mengingat nama orang-orang saleh, tatanazzalur rahmat, maka niscaya rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala akan turun. Fa kaifa bidzikri aslahu salih. Lantas bagaimana dengan kita menyebut, mengingat pemimpin daripada semua orang saleh, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tidak diragukan lagi bercucuran rahmat turun kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal. Salawat serta salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliaulah
kita mengenal apa itu agama Islam. Yang mana berkat beliaulah tanpa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Sesungguhnya kalian adalah sebaik-baik umat di antara umat-umat terdahulu. Sebaik-baik umat tanpa kita minta. Ada di sini yang pernah minta sama Allah Subhanahu wa taala ketika di kandungan, ya Allah, jadikan saya sebagai umatnya Nabi Muhammad. Ada yang pernah minta? Coba ada yang jawab, ada yang pernah minta? Tidak ada yang minta. Tapi subhanallah, kita bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ditakdirkan menjadi umatnya Nabi Muhammad, sebaik-baik umat dibandingkan umat-umat terdahulu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala haramkan umat-umat terdahulu memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala, kecuali semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah masuk ke dalam surganya semua. Shallu ala Nabi Muhammad. Ma'asyiral hadirin hadirat, ikhwan wal ikhwan, adik-adikku sekalian. Kira-kira masih semangat? Kayaknya tadi ketika sholawatan luar biasa. Cuman beberapa suara aja yang saya dengar. Berapa suara aja yang saya dengar. Harus semangat kalau sholawatan. Ya, kalau dangdutan aja semangat. Kalau karaokean aja semangat. Kalau lagu India aja semangat. Coba sholawat dong. Sholawat harus semangat. Bisa sholawatan? Hafal yang sholatullah salam. Wah, anak-anak kecil luar biasa. Ya, ibu-ibu jangan mau kalah. Ya. Insya Allah ya. Yang semangat kita salawat. Tadi sudah dijelaskan oleh guru-guru kita, baik Ustadz Sumitra Nurjaya ataupun Habib Hussein, tentang mengenalkan apa itu maulid. Bagaimana kita harus ini mengenalkan hukumnya. Kenapa kita tadi bersih? Kenapa kita tadi pukul hadroh? Ya, sudah dijelaskan oleh guru-guru kita. Tentang dijelaskan juga oleh Habib Hussein, pentingnya kita untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah di sini tidak ada akidah selain akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ada? Insya Allah tidak ya. Insya Allah tidak. Kenapa? Saya tidak ragu kok. Saya nggak ragu bahwasanya orang-orang yang hadir di sini 100% bahkan 1000%. Saya percaya berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena dikatakan, diriwayatkan bahwasanya inna min alamati Ahlus Sunnah wal Jamaah kasratus sholata ala Nabi Muhammad. Di antara tanda orang tersebut berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ciri-ciri orang yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kasratus sholat ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tersebut senantiasa memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah di sini termasuk semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ma'asyiral hadirin hadirat, ikhwan wal ikhwati rahimakumullah. Tadi beliau insya Allah Ustaz Sumitra mintakan saya untuk ceramah 2 jam. Sanggup? Lanjut 4 jam 5 jam sampai subuh. Sanggup? Yakin? Sanggup? Saya yang nggak sanggup. Saya mau pulang dulu kalau kayak gitu. Masya Allah, luar biasa. Semangat semua. Semangatnya membakar. Oh, mudah-mudahan cinta kepada Nabi Muhammad ya terbukti. Terbukti. Ya. Orang kalau sudah cinta pasti suka menyebut-nyebut nama orang yang dicintai. Tahu Laila Majnun? Tahu Laila Majnun? Hah? Majnun bilailah itu aslinya. Hah? Kalau Laila Majnun itu salah dalam kaidah bahasa Arab. Laila Majnunah harusnya. Ya, sama-sama muannas. Ya, tapi itu ada asal katanya Majnun bilailah. Orang yang tergila-gila sama si Laila. Ini kita harus belajar dari orang gila bagaimana cara mencintai yang benar. Ya, si Majnun bilailah. Majnun bilailah ini luar biasa kecintaannya sama si
Si Laila, mungkin kita pernah dengar cerita daripada kisah Lailah Majnun ini. Ini namanya Qais ibnu Mulawah. Nama si Majnun tersebut. Qais ibn Mulawah. Ini nama si Majnun tersebut, ya. Subhanallah, satu cerita si Majnun bin Laila ini saking tergila-gilanya sama si Laila. Suatu hari ini tidak sengaja melewati kampungnya si Laila. Ketika melewati kampungnya si Laila, dia tadi duduk di hadapan orang-orang yang lagi sholat. Bayangkan kalau kita lagi sholat, tiba-tiba ada orang yang duduk. Hilang nggak fokus kita? Hah? Langsung, apalagi yang duduk orang musim sekarang, orang gila masuk ke masjid. Hah? Lagi musim nggak? Bayangkan. Di sini nggak ada, insya Allah. Subhanallah. Jaga terus insya Allah. Aman insya Allah. Hah? Ini luar biasa. Si Majnun itu lewat jalan sampai kampungnya si Laila. Dia tidak saja duduk di hadapan orang-orang yang lagi sholat. Kira-kira kurang ajar nggak nih orang? Duduk di depan orang lagi sholat. Ketika mereka mendapati si Majnun ataupun si Qais ibn Mulawah ini duduk di hadapan mereka yang lagi sholat, mereka mempercepat sholatnya. Kenapa udah nggak usul lagi? Udah hilang khusyuk. Selesai sholat, disamperin sama mereka. Hei gila, kamu ini orang lagi sholat, kamu duduk di situ. Kamu sudah mengacaukan kehusyuan kami. Kau telah menghilangkan daripada kehusyuan kami. Kau telah memutuskan hubungan kami kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih, kita perlu belajar cinta dari orang gila. Ya, ada yang riwayat mengatakan beliau itu tidak gila, tapi cintanya yang luar biasa, tergila-gila kepada si Laila. Ya. Apa jawaban beliau? Hei, benarkah kalian sedang sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Benarkah kalian sedang berhubungan, berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sedang khusyuk kepada sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya, katanya. Saya tidak percaya. Bohong, dusta kalian. Hei, bagaimana kamu mengatakan kami ini dusta? Kalian bilang kalian sedang berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian memang betul-betul lagi berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya kalian tidak akan melihatku yang ada di hadapan kalian. Sebagaimana saya datang sini, saya tidak melihat kanan, kiri, depan, dan di belakang saya. Yang ada di benak pikiran saya hanya si Laila. Paham sampai di sini? Paham? Belajar cinta dari orang. Siapa yang kepengen jadi orang? Tidak apa-apa. Tergila-gila kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mungkin kita itu langsung, oh saya ini banyak ibadat, saya ini menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, tanpa didasari cinta. Dan tidak mungkin cinta kalau tidak kenal. Ini cerita yang kedua si Qais ibn Mulawah ataupun Majnun bin Laila tadi. Pernah juga suatu hari si Qais ini duduk bersama seekor anjing. Duduk bersama seekor anjing. Ada yang kepengen duduk sama anjing? Hah? Apalagi anjingnya anjing gila. Hah? Wah, sama-sama gila kan tadi bilang. Ini, ente ini semakin gila aja kata orang-orang. Semakin hari semakin gila. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena orang tersebut melihat si Qais ibn Mulawah ini duduk bersama anjing dan dipakaikan minyak wangi. Anjing tersebut dipakaikan baju, pakaian. Habis itu dia punya sepotong roti dibelah dua, dikasih makan. Ente ini semakin gila, semakin hari semakin gila. Kenapa kamu memperlakukan anjing seperti ini? Apa kata jawab si Qais tadi? Saya memperlakukan anjing seperti ini karena saya memuliakannya. Kenapa saya memuliakannya? Karena anjing tersebut matanya pernah melihat daripada kampungnya si Laila. Matanya.
Bayangkan kalau guru kita yang ada di hadapan kita, Ustadz Mitra, pernah mandang kepada mata gurunya. Mata gurunya pernah memandang kepada gurunya. Sampai kepada para tabi'in, para sahabat, kepada baginda Rasulullah SAW. Beruntung tidak kita bisa memandang para ulama. Pandangan dengan pandangan mulia. Pandangan dengan pandangan cinta. Ya. Maka dari itu tidak langsung tumbuh cinta kecuali dengan mengenal. Tak kenal maka kalau orang sudah cinta melekat, kotoran kucing rasa siapa yang pernah nyoba? Ada pernah nyoba sini? Subhanallah. Ini luar biasa. Kita kenalin dulu. Kalau kita sudah kenal siapa itu Rasulullah, kalau kita sudah kenal bagaimana budi pekerti Rasulullah, kalau kita sudah kenal keseharian Rasulullah SAW, niscaya pasti akan tumbuh rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Tapi insya Allah, sebagaimana saya katakan tadi, bahwasanya para ulama mengatakan orang yang mencintai seseorang itu pasti senantiasa menyebutnya. Karena diriwayatkan idza ahabba syai'an katsura min dzikri. Karena kalau seseorang itu mencintai seseorang, katsura min dzikri, sudah barang pasti orang tersebut akan senantiasa menyebut dan mengingat orang yang dicintai. Kira-kira di sini cinta kepada Nabi Muhammad? Cinta tidak? Cinta atau cinta? Enggak semangat. Cinta tidak? Tetap semangat salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Siap untuk buat maulid setiap malam. Siap. Yakin? Jangan setiap malam, sebulan sekali dulu mungkin. Tapi sholawatnya yang setiap waktu. Sholawatnya beliau Habib Husin tadi menjelaskan. Ya, sering kita dengar innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu wa sallimu taslima. Sudah dijelaskan oleh beliau. Allah perintahkan hambanya sholat, Allah tidak sholat. Allah perintahkan hambanya untuk mengeluarkan zakat, Allah tidak mengeluarkan zakat. Allah perintahkan hambanya untuk berpuasa, apakah Allah berpuasa? Subhanallah. Akan tetapi Allah memerintahkan kepada hambanya untuk bersolawat, namun terlebih dahulu Allah sudah bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Pertanyaannya saya sekarang, kira-kira Allah lagi ngapain? Kan di sini kan Masya Allah terkenal dengan Masya Allah kajian tauhid. Saya mau tanya nih, Allah lagi ngapain? Allah lagi ngapain? Oh, subhanallah Ustaz kita. Allah lagi bersolawat. Betul apa enggak, Bu? Betul. Tahu dari mana? Baru dengar tadi ya? Wah, nyontek nih. Tadi baru sebut kita tadi. Ayatnya baru kita sebut innallaha wa malaikatahu yusollu. Ya, itulah seorang dokter Profesor Abu Said Muhammad bin Ali Al-Maliki ketika ditanya oleh orang-orang Wahabi, ditanya, "Wahai Profesor, Dokter, ayo kami ajukan pertanyaan, Allah lagi ngapain?" Lihat kecerdasan beliau. Beliau menjawab dengan tegas, Allah lagi bersolawat. Apa dalilnya? Itu tadi. Sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya sedang bersolawat. Yusholluna alaik. Pakai fi'il mudhari. Sedang bersolawat. Paham sampai sini? Ya, kalau kita ngadain maulid, ya, oh, ngapain kalian maulid? Maulid itu bid'ah. Bid'ah atau enggak? Bid'ah atau tidak? Oh, enggak ada di zaman Rasulullah. Enggak ada di zaman sahabat. Sahabat ngadain maulid? Sahabat ngadain maulid enggak? Coba yang di belakang ibu-ibu. Sahabat ngadain maulid, para sahabat. Ayo, sahabat ngadain maulid enggak? Enggak ada sahabat maulid. Ya? Maulid berarti
Kullu bid'atin wa kullu dhalalatin. Siapa yang mau masuk neraka? Buat yang bid'ah. Buat bid'ah. Kira-kira ini kalau ada orang-orang yang berakidah selain Ahlus Sunnah wal Jamaah, ente ini baca maulid sesat, masuk neraka ente. Wow, dahului Allah. Dapat mengecam orang tersebut masuk neraka. Siapa ente? Hah? Kira-kira kalau kita ditanya seperti itu, gimana jawabnya? Hah? Bid'ah atau enggak? Jawab yang kompak, bid'ah atau tidak? Tidak. Saya minta dalilnya. Saya mau belajar dong, jangan saya aja. Saya ini bukan mengajar di sini. Saya mau belajar. Ya. Kalaulah maulid itu bid'ah, ya, tidak mungkin itu dikatakan bid'ah. Kita boleh baca. Tadi kita baca maulid dia ulami, ataupun kita baca maulid dibai, ataupun maulid simtud durar, maulid al-hakim. Di ketika permulaan pembacaan maulid setelah ya Rabbi sholli ala Muhammad, apa yang kita baca? Rawi apa yang kita baca? Inna fatahna laka fataham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Itu apa? Itu apa? Ayat Quran bukan? Kira-kira ada Al-Quran bid'ah? Hah? Satu. Jawaban. Pasti di dalam pembacaan maulid, di dalam rawi pertamanya itu pembacaan ayat suci Al-Quran. Kira-kira paham sampai sini? Ketika ditanya, ngapain kalian merayakan peringatan maulid? Orang Nabi tidak pernah merayakan hari kelahirannya. Pernah nggak Nabi merayakan miladnya? Ngapain ente ngerayain daripada hari kelahiran Nabi Muhammad SAW? Oh, karena Nabi kami. Orang Nabi tidak merayakan hari kelahirannya. Betul atau betul? Nabi merayakan atau tidak? Nabi Muhammad merayakan hari kelahirannya atau tidak? Terus nanti ngapain kita mau merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad? Hah? Kenapa kira-kira? Karena Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, kenapa engkau senantiasa berpuasa di hari Senin? Itu jawabannya. Dzakal yaum, kata Rasulullah, ulidtu fih. Karena di hari tersebut aku dilahirkan sebagai bentuk rasa syukurku akan atas hari kelahiran tersebut aku berpuasa. Berarti Rasulullah bergembira tidak? Bergembira atau tidak? Bergembira. Ya, paham sampai sini? Ya, sholawat bid'ah atau tidak? Oleh karena itu ya, jangan sungkan-sungkan untuk bersolawat. Karena dalam salah satu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang menaiki mimbar mau khutbah. Naik mimbar yang pertama, tiba-tiba baru tangga pertama Rasulullah mengatakan amin. Naik yang tangga kedua mengatakan amin. Naik tangga yang ketiga mengatakan amin. Maka setelah kejadian tersebut, setelah itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya kami tidak pernah menyaksikan hal yang seperti ini. Engkau naik ketika engkau mau berkhutbah, naik ke atas mimbar, tingkat pertama engkau mengucapkan amin, 2 dan 3 engkau mengucapkan amin. Apa kata Rasulullah? Ketahuilah, sesungguhnya ketika aku naik ke atas mimbar yang pertama kali, itu datang kepadaku malaikat Jibril seraya mengatakan, sungguh celaka orang yang mendapati bulan Ramadan. Allah panjangkan umurnya sehingga dia berjumpa dengan bulan Ramadan, akan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan daripada bulan tersebut. Maka aminkanlah, kata malaikat Jibril, diaminkan oleh Rasulullah. Ini diaminkan. Kalau Rasulullah yang sudah mengaminkan, dikabulkan tidak? Dikabul. Kemudian aku mengatakan amin yang kedua, celaka, kata malaikat Jibril, bagi seseorang yang mendapati kedua orang tuanya ataupun salah satu daripada orang tuanya dia masih mendapati di masa hidupnya,
tapi tidak menjadikan asbab dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka katakanlah amin. Amin. Jadi di sini kalau ada seorang yang durhaka, itu sudah diaminkan oleh Rasulullah, tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, pentingnya kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Karena di dalam salah satu hadis bahwasanya salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayu amalin ahabbu ilallahi ta'ala?" Qala as-salatu ala waqtiha. Qultu summa ayu? Qala birrul walidain. Qultu summa ayu? Qala al-jihadu fi sabilillah. Satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Maka Rasulullah menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Qultu summa ayu? Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Pentingnya zaman sekarang ini sudah banyak orang yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu pun beliau mengatakan, berlomba-lombalah kalian dalam berbakti kepada kedua orang tua. Maka barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka Allah akan memberikan kebahagiaan kepadanya di dunia sebelum kebahagiaan di akhirat. Dan sebaliknya, barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka ia akan mendapatkan azab, kesengsaraan di dunia sebelum dia mendapatkan azab di akhirat. Oleh karena itu pentingnya orang tua. Satu sahabat mau izin ke Rasulullah untuk ikut perang bersama Rasulullah, bersama para sahabat yang lain. Ketika Rasulullah tanyakan, apakah ibumu masih ada? Naam. Disuruh pulang. Engkau pulang, engkau jihad untuk berbakti khidmah untuk orang tuamu. Itu lebih afdal. Ya, jangan sampai kita ini jadi seorang anak-anak yang durhaka. Ya. Janganlah seseorang suami ya baru beberapa tahun kenal sama istrinya sudah mendahulukan istrinya daripada ibunya ataupun orang tuanya. Ini hati-hati, sudah banyak yang kayak gini. Ya. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Ya. Mungkin Anwar Fakir tidak mau panjang lebar ya, walaupun antum semua sanggup untuk 2 jam, 3 jam, 4 jam sampai subuh, namun saya yang tidak sanggup. Ya. Tadi karena kita mau mancing tadi, ombaknya luar biasa. Sampai sekarang masih terasa, teman. Masih goyang, masih terasa luar biasa. Banyak tadi korban-korban yang mabuk. Mabuk gratis. Luar biasa. Insyaallah. Ya, kita tutup majelis kita ataupun tausiah kita pada malam ini dengan hadiah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Simak baik-baik bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril seraya mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, qad ji'tuka bi bisyaratin lam atin biha ahadun qablak." Wahai Muhammad, sesungguhnya aku telah datang kepadamu membawa berita kabar gembira yang mana kabar gembira ini belum aku pernah bawa kepada nabi-nabi sebelumnya. Maka Rasulullah bertanya, penasaran, kabar gembira apa yang kau bawa wahai Jibril? Apa kata malaikat Jibril? Annallaha yaqulu lak, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadamu, man shalla 'alaika min ummatik salasa marrat ghafarallahu lahu. Barang siapa yang bersolawat kepadamu wahai Muhammad daripada umatmu, tidak banyak Pak Bu, 3 kali saja, ghafarallahu lahu, niscaya Allah akan ampunkan dosa-dosanya. In kana qa'idan qabla ayyagum wa in kana qa'iman qabla ayyagud. Kalaulah umat tersebut bersolawat kepadamu 3 kali dalam keadaan duduk, maka sebelum dia dalam keadaan posisi berdiri, sudah Allah ampunkan dosa-dosanya. Dan tatkala ia bersolawat kepadamu 3 kali dalam keadaan berdiri, sebelum dia dalam keadaan duduk, sudah Allah ampunkan dosa-dosanya. Kira-kira kita sebelum mahlil qiyam sudah bersolawat? Sudah bersolawat? Sudah berapa kali? Ketika mahlil qiyam kita bersolawat, kita duduk kembali. Sebelum ini saya duduk, sebelum saya berdiri ceramah, saya solawat.
Ini kita ayo sholawat lagi, saya dapatnya lebih banyak. Ya, kira-kira semangat masih sholawat, masih semangat. Ya, karena dikata sebagian orang soleh, ya, ini cerita terakhir. Sebagian orang soleh ada mengatakan bahwasanya saya punya seorang tetangga di kitab Fawaidul Mukhtaro ini. Ya, di kitab Fawaidul Mukhtaro li Saliki Thariqil Akhirah. Bahwasanya di situ dikatakan qala ba'dus sholihin, dikatakan oleh sebagian orang soleh bahwasanya ada orang soleh mempunyai tetangga, yang mana tetangga tersebut adalah orang yang ahli maksiat, banyak menghabiskan waktunya untuk kelalaian daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang soleh tersebut menyuruhnya untuk tobat, wahai fulan, namun dia tidak mau tobat. Tidak lama dari selang berapa hari dari situ, orang yang ahli maksiat tadi, orang yang lalai, senantiasa lalai kepada Allah Subhanahu wa taala tadi meninggal dunia. Dan selang berapa hari orang soleh tersebut mendapati di dalam mimpinya bahwasanya tetangganya tadi sedang berada di dalam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kaget nih orang soleh. Alastajirani, bukankah engkau ini adalah tetanggaku, yang engkau adalah ahli maksiat, yang aku senantiasa menyuruhmu untuk taubat, engkau tidak taubat. Dengan berkat apa engkau mendapatkan kenikmatan yang luar biasa ini sehingga Allah masukkan engkau ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka orang yang ahli maksiat ini menjawab, betul, saya adalah orang yang ahli maksiat. Betul, saya senantiasa lalai kepada Allah, lalai perintah Rasulullah. Namun suatu hari aku tidak sengaja pernah duduk di salah satu majelis. Di situ ada seorang guru, seorang penceramah ataupun menasihat menyampaikan bahwasanya barang siapa yang mengangkat suaranya untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang pun menjawab daripada salawatnya tersebut, wajabat lahul jannah. Maka wajib bagi orang tersebut masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga aku mengangkat suaraku di hadapan orang-orang ramai untuk bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang pun menjawab ikut bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Allah mengampunkan daripada dosa-dosa kami semuanya. Insyaallah. Ayo semangat kita salawatan. Keluarkan suara kita, ya. Keluarkan. Ya, walaupun nggak pakai mic, nggak mungkin lah kita mau sediakan mic satu. Ya. Siap bersalawat. Kita tutup salawat dengan harapan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita. Allah berikan kita taufik hidayah dan inayah. Allah bukakan kita pintu taubat. Allah luaskan rezeki kita. Allah lancarkan rezeki kita. Allah jauhkan dari segala macam wabah corona dan lain sebagainya. Dan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulullah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkat majelis yang mulia ini, berkat bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah kabulkan semua hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya mi'ata marra fi yaumin illa qadallahu mi sab'ina hajah. Yang artinya barang siapa yang bersolawat kepada 100 kali kata Rasulullah dalam seharinya, niscaya Allah akan kabulkan 70 hajatnya, 40 hajat, 30 hajat dunia dan 40 hajat akhirat. 30, ayo siapa yang bisa sebutkan 30 hajatnya sekarang? Hajat dunia. Ayo Bang Jul sebutkan 30 hajat dunia. Apa aja? Nikah lagi, anak lagi. Luar biasa. Ini sholawat, luar biasa sholawat. Mudah-mudahan dengan kita bersolawat, mengangkat suara kita, semangat untuk bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, Allah tanamkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW sehingga kita senantiasa melaksanakan daripada sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ayo kita bersolawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah
ala yasin billah salatullah ala toha rasulillah Allah Allah salamullah ala yasin tawassalna la wa bil hadi rasulillah tawassalna la wa bil hadi lillah wa kulli mujahillah bi ahli ya Allah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah ala yasin la ilaha illallah umma minal alfa nikmah ilaha illallah ma minal alfa nikmah wa min hamid umma bi ahli ya Allah salamullah ala toha rasul Allah Allah salatullah ala yasin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi lagi sekali Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi sallu ala nabi Muhammad. Semoga dengan kita bersalawat kepada baginda dan besar Muhammad, Allah ampunkan semua dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa anak famili kita, dosa istri-istri kita, anak-anak kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan semua hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tutup akhir hayat kita dengan kalimat la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tutup akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Husnul khatimah. Dan tatkala kita sedang menjemput ajal kita, mudah-mudahan ya Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Hadir ketika ajal menjemput kita, membantu kita untuk mentalkin kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sehingga kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan permintaan kami yang terakhir, ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga-Mu dengan berkat rahmat-Mu dan syafaat Nabi-Mu Nabi Muhammad SAW, dan bangkitkanlah kami bersama para Nabi dan Rasul, khususnya kepada kekasih kami yaitu baginda Rasul SAW di Jannatul Firdaus, dan kami dapat meminum daripada air telaga haud dari tangan mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada malam yang mulia ini. Yang lebih semuanya hanyalah milik Allah. Segala kekurangan, baik semua dari kesalahan ucapan, perbuatan, saya minta maaf kepada antum semua dan ridhonya. Dan kita
kirimkan Fatihah Syifa pada ibunda guru kita Ustaz Tumitah Nurjaya yang lagi tadi operasi, mudah-mudahan operasinya lancar dan diberikan kesehatan. Al-Fatihah bidati syifa lil ummah. Ismu Murtiyah. Allah yashfiha shifa'atan ma'ajila shifa la yabadil Fatihah sagama alama al-hadiniyah wa kulli niyatin sahihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.